Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saudara-saudara semua yang saya hormati, hari ini kita akan membahas cara mendesain diagram UML di tutorial yang kedua ini bersama saya Agus Nur Komarudin. Pada tutorial 2 ini kita akan masuk ke praktek UML, yaitu untuk diagram yang pertama yang akan kita buat adalah use case diagram. Jadi sebelum masuk ke praktek langsung menggunakan software, saya menyarankan teman-teman semuanya untuk kita pilah-pilah dulu nanti dari studi kasus yang ada. Tujuannya apa? Biar nampak jelas pengguna dari sistemnya, aktornya berapa orang, kemudian aktivitas di dalam sistem oleh masing-masing aktor itu apa saja, sehingga jelas. Nah, jadi nanti kita pindahkan atau kita tulis di sini, atau kalau perlu menggunakan kertas yang coret-coret dulu. Nanti setelah itu baru kita pindahkan ke dalam bentuk software gitu ya. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah teman-teman, kita coba lihat studi kasus yang diberikan pada pembahasan kali ini, yaitu berkaitan dengan SISFO atau Sistem Informasi Absensi Online. Nah, di sini adalah absensi online di sekolah atau madrasah khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan. PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sekolah ini atau di madrasah ini ingin PTK atau guru dan pegawainya itu melakukan absen secara online dalam situasi WFH atau work from home. Baik, dari ini semuanya kita coba analisa teman-teman. Kita analisa atau analisa sistemnya. Yang pertama, analisa kita terhadap usernya. Usernya tentu terdiri dari dua aktor ya. Pertama yaitu administrator. Yang kedua adalah PTK-nya sendiri atau pendidik dan tenaga kependidikannya. Untuk masing-masing aktor sebaiknya kita buatkan aktivitas yang bisa dia lakukan di dalam sistem itu. Pertama, untuk administrator tentu dia bisa melakukan input data, kemudian menampilkan data, kemudian update data, kemudian mendelete data gitu ya. Jadi itu semuanya kalau di dalam database biasa disebut dengan manipulation language. Jadi data manipulation language biasanya memanipulasi data. Di sini memanipulasi data, khususnya data PTK-nya. Manipulasi data itu terdiri dari 4 hal tadi teman-teman yang saya sebutkan. Bisa melakukan insert, bisa melakukan select, bisa melakukan update, bisa melakukan delete data. Atau bisa juga yang tutorialnya yang sering saya jumpai yaitu CRUD, create, read, update, delete data apa gitu ya. Kemudian yang kedua, memanipulasi terdiri dari insert, set, update, delete. Data user atau data pengguna gitu ya. Pengguna sistemnya. Oke, yang ketiga yang bisa dia lakukan adalah melihat rekap absen masuk, absen pulangnya gitu ya. Yang keempat, melaporkan atau membuat laporan ya. Membuat
atau cetak laporan gitu ya. Mencetak laporan. Laporan apa? Laporan rekap absen. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh administrator. Kita lanjut teman-teman, yang bisa dilakukan oleh PTK yaitu melakukan absen masuk gitu ya. Yang kedua, melakukan absen pulang. Yang ketiga, si PTK juga bisa melihat rekap absennya, tapi khusus untuk dia sendiri. Tapi kalau untuk admin, dia bisa melihat keseluruhan dan untuk masing-masing PTK. Tapi tetap nggak apa-apa, tujuannya kan sama-sama melihat rekap absen. Meskipun kedua-duanya sebenarnya ada yang lebih spesifik, tapi nggak apa-apa, kita buat saja sama gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa ini Pak dilakukan menggunakan kata kerja aktif gitu ya, melakukan memanipulasi, melihat, mencetak, kemudian melakukan, melihat dan segala macam. Jadi harus menggunakan kata kerja ya, harus menggunakan kata kerja aktif gitu ya, bukan pasif, insert kemudian update, tidak seperti itu, harus menggunakan kata kerja ya. Kemudian teman-teman, sebelum lanjut kita jelaskan pada teman-teman, kita lihat dulu ini sambil mengulang materi gitu ya. Kita lihat slide-nya teman-teman. Nah teman-teman, bentuk dari sampel atau contoh dari model use case, model diagramnya seperti ini. Jadi ini tadi yang disebut sebagai aktor, kemudian ini yang disebut sebagai use case, kemudian ini nama sistemnya. Dan kotak ini apa maksudnya Pak? Nah pertanyaannya bagus. Kotak ini berfungsi sebagai boundary system, jadi batasan sistem gitu ya. Nah yang di dalam sistem inilah, yang di dalam kotak inilah yang sistemnya kita. Berarti kalau tadi sisvo absensi online, berarti yang di tengah inilah yang disebut sebagai sistemnya. Di ini aktor, kemudian nanti use case-nya kita buat 1, 2, 3. Jadi nanti untuk use case ini kan ada nanti yang disebut sebagai asosiasinya. Jadi bisa jadi satu arah atau dua arah gitu ya. Bisa jadi satu use case ini bisa jadi satu arah, atau cuman dari aktor ke use case, atau dari use case ke aktor, atau bisa diakses secara bersama-sama atau dua seperti ini. Kemudian untuk extend, ini kurang lebih penjelasan atau makna dari slide ini adalah sebenarnya tujuan dari extend ini adalah penyederhanaan dari ekstraksi use case yang lebih kompleks teman-teman. Jadi nanti sifatnya mengalami atau fungsinya diperluas gitu ya, diperluas dari apa? Dari use case yang kompleks gitu ya, yang kompleks seperti ini kemudian diperluas. Kemudian yang kedua, relationship-nya berkaitan dengan uses atau include. Kalau include itu seperti apa Pak? Include itu seperti yang dijelaskan di slide ini, bahwa tujuannya adalah mengurangi redundansi antara dua atau lebih use case. Misalnya, ini kan seperti yang dijelaskan di sini contohnya gitu ya. Di proses yang pertama ini ada juga di dalam proses yang ini yang dikurangi redundansinya. Jadi dari dua proses ini, kalau seandainya meragukan maka bukan digabung tapi dikurangi redundansinya menjadi satu use case tapi mencakup kedua proses ini. Jadi kemudian yang
ketiga, depends on. Jadi depends on ini adalah proses yang saling ketergantungan, teman-teman. Di proses yang kedua belum bisa dilakukan sebelum proses satu dijalani terlebih dahulu. Proses yang ketiga belum bisa dilakukan sebelum proses 2 selesai. Nah, itu artinya ya. Jadi begitu penjelasan dari slide yang ada. Demikian teman-teman penjelasan dari saya. Semoga menambah wawasan Anda tentang use case diagram ini. Semoga bermanfaat tutorial ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.